ke prosedur dan minggu depan kita sudah UTS. Jadi kalau ada yang tanya Pak UTS-nya kayak gimana, ya hampir sama kayak kita selama kuliah ini. Kalau UTS-nya karena ini UTS-nya adalah teori, jadi nanti lebih ke yang teori ke notasi algoritmiknya gitu ya. Jadi nanti kalian bikin program, misalkan saya buatlah program tentang apa gitu, nanti bikin notasi algoritmiknya, bukan C-nya ya, tapi notasi algoritmik. Nah untuk C-nya sendiri nanti evaluasinya ada di tugas besar. Ada tugas besarnya. Oke, ini materi kita. Nah, ini kita akan masuk ke prosedur. Prosedur kalau yang kemarin fungsi adalah pemetaan, kalau prosedur adalah sederet instruksi algoritmik yang diberikan nama. Jadi sebenarnya kita memindahkan program yang sudah kita bikin, misalnya di program utama gitu ya, udah ada programnya, terus kita pindahkan, itu sama aja dengan kita bikin prosedur. Kenapa? Karena kalau kemarin fungsi itu kan memetakan, membuat masukan menjadi keluaran. Kalau prosedur itu dia lebih ke instruksi, jadi sederetan aksi-aksi gitu ya, atau instruksi yang sebenarnya sama aja kalau kalian tulis di program utama, kalian tulis di prosedur gitu. Nah, spesifikasi dari prosedur harus ada nama dan parameter, sama kayak fungsi kemarin, harus ada namanya dan ada parameternya. Nah, ini bisa ada, bisa tidak gitu ya, bisa ada itu bisa 1, 2 dan seterusnya, atau bisa aja tidak ada parameternya gitu. Nah terus initial state dan final state-nya sama, jadi kalau initial state adalah kondisi sebelum masuk ke prosedur, final state-nya adalah setelah masuk ke prosedur. Nah ini prosedur didefinisikan terus spesifikasinya dalam kamus. Nah ini dalam program utama sama seperti fungsi kemarin. Jadi untuk fungsi kan kemarin kepala fungsinya atau header-nya itu ditulis di kamusnya program utama, sama dengan prosedur juga ditulis di kamus program utama. Nah, kalau prosedur juga sama, parameternya ada parameter formal dan parameter aktual. Kalau parameter formal adalah parameter yang ada di prosedurnya, sedangkan parameter aktual adalah parameter saat pemanggilan fungsi. Nah ini, jadi secara sederhana dapat diartikan bahwa sebuah prosedur itu ada program yang disimpan di tempat lain gitu ya. Sebenarnya aksinya ini sebenarnya sama aja, kalian tulis di program utama, tapi kita pindahkan ke tempat lain gitu. Dan ketika dipanggil seakan-akan ya, teks yang tersimpan di tempat lain itu menggantikan teks pemanggilnya. Jadi sebenarnya kayak seperti fungsi kemarin kan kita memanggilnya dalam dua cara. Fungsi kemarin itu kita mengassignment dan kita outputkan. Nah kalau prosedur ini enggak, kita tinggal panggil namanya. Nah namanya itu akan menggantikan isi dari prosedurnya gitu ya. Prosedurnya apa? Jadi dia akan keluar seperti yang dilakukan di dalam prosedur itu. Jadi tidak ada input outputnya. Gitu ya. Jadi bukan tidak ada input outputnya. Keluar masuknya itu tidak ada yang seperti kemarin. Kita masukkan terus kita ada keluarannya. Kalau fungsinya seperti itu. Kalau ini enggak. Kita seakan-akan isi dari prosedurnya itu yang akan dilakukan di tempat pemanggilan tadi. Gitu. Nah, contoh seperti ini, penulisan prosedur. Jadi prosedur, nama, terus nah di sini adalah parameternya. Parameter prosedur ada 3 teman-teman. Hanya input atau output saja atau input output. Artinya apa? Kalau dia input berarti dia akan memasukkan ke dalam prosedur untuk diproses di dalam prosedur. Kalau output berarti dia dari program utama tidak ada inputan, tapi dalam prosedur ini akan mengoutputkan nilainya gitu ya, tapi bukan mengeluarkan ya. Kalau kemarin kan mengeluarkan bisa di assignment gitu. Kalau ini mengoutputkan nilainya ke dalam parameter yang ada nanti gitu. Terus yang terakhir yang ketiga adalah input output. Jadi dia bisa dimasukkan, terus nanti nilainya diproses di dalam prosedur, terus di-outputkan nilainya lagi. Gitu. Jadi itu input output. Jadi kalau si fungsi itu mengeluarkan nilai, menghasilkan sebuah nilai, kalau prosedur tidak menghasilkan, tapi sesuai dengan parameternya. Jadi kalau input ya berarti dia dimasukkan, diproses di dalam prosedur untuk melakukan sebuah aksi gitu ya. Kalau di-outputkan ya berarti tidak ada inputan di program utamanya, tapi di-outputkan di prosedur ini dilakukan sesuatu terus di-outputkan.
Misalkan ada input output, dia akan dilakukan prosesnya, terus di dalam prosedur ini dilakukan aksinya apa, terus di-outputkan nilainya. Jadi bisa berubah nilainya. Gitu. Nah, ini adalah parameter formal. Jadi parameter yang ada di prosedurnya gitu ya. Kalau kemarin parameter formalnya fungsi ya sama ya, yang ada di fungsinya gitu. Jadi variabel yang ada di fungsinya atau di prosedurnya. Nah, pemanggilannya langsung namanya aja. Nah, ini kan program utama nih. Di program utamanya kamus, dan ini ditulis di kamusnya. Nah, headernya seperti fungsi juga sama. Kemarin kan fungsi juga ditulis di headernya. Terus ya kita panggil. Kalau kemarin fungsi kita ada dua cara, di assignment atau di outputkan. Kalau di sini enggak, langsung dituliskan namanya aja. Namanya apa, terus parameternya apa. Variabelnya. Jadi seperti fungsi ya, variabelnya apa. Nah, ini namanya parameter aktual gitu ya. Ini formal parameter, ini aktual. Oh sorry, ini harusnya formal. Formal dan parameter aktual. Nih, jadi ini parameter formal, ya ini parameter aktual. Apakah bisa berbeda variabelnya? Bisa juga, sama seperti kemarin. Tapi nanti kita akan memetakan, oh pada pertama ya kan, jadi parameter pertama sama gitu ya. Kedua yang ada kedua juga. Jadi sesuai dengan urutannya. Nah, nih, jadi tipe-tipe parameter dalam prosedur ada input, ada output, ada input, output. Gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas satu-satu supaya lebih jelas. Contoh, ini sebelum ke sini kita bikin prosedur yang paling sederhana aja. Kita pakai notepad saja. Contoh kita ada prosedur ya tanpa inputan, ya tanpa inputan, tanpa outputan, tanpa input output gitu ya, tanpa parameter. Misalkan contoh adalah prosedur misalkan cetak huruf gitu ya misalkan ya. Jadi di sini nggak ada parameternya. Gitu. Jadi dan tidak, kalau kemarin fungsi kan ada keluarannya, kalau di sini tidak ada keluarannya, jadi kan cetak huruf gitu aja. Jadi sesuai dengan di sini. Nah, berarti prosedur, nama prosedurnya apa, terus parameternya. Nah, parameternya ini kan bisa ada, bisa tidak gitu ya. Di sini kamus lokalnya boleh sama, kamus lokal hanya kamus yang ada di dalam prosedurnya gitu ya. Kalau ada para variabel ataupun kosakata yang digunakan ya berarti tulis di sini. Tapi kalau enggak ya enggak ada. Misalkan kita output, misalkan gini. Boleh kita belajar prosedur. Gini, ini prosedur apa? Prosedurnya adalah seperti ini. Dari sini ke sini ya. Ini prosedurnya. Sekarang kita mau bikin program utamanya. Berarti kan ada program. Misalkan kita program belajar prosedur gitu ya. Nah, ini ada kamusnya. Nah, ini kita bisa langsung panggil prosedurnya cetak huruf kayak gini. Kalau kayak gini artinya kita lakukan ini, dia akan mengoutputkan ini teman-teman. Jadi walaupun nggak ada parameternya ini bisa dilakukan. Kenapa? Berarti proses ini dia akan langsung mengoutputkan ini. Tuh. Itu kalau kita tidak ada variabel ini parameternya gitu ya. Contohnya kayak gitu. Jadi ini ininya apa namanya si atributnya. Nah, terus kedua, kalau misalkan kita ada parameter input, contoh kita misalkan input kita pengen nyatain ya itu 10 kali gitu ya misalkan.
Kayak kita misalkan kasih di sini misalkan X ini tipenya adalah integer. Ya, kita pengen bikin for assignment 1 to X do and for. Nah, kita pengen lakukan ini, cetak sebanyak 10 kali. Ini kan prosesnya dilakukan di sini. Apakah dikeluarkan? Tidak. Nanti akan ditampilkan aja. Berarti di sini misalkan kita bikin put n gitu. Nah, di sini adalah n. Nah, kalau kemarin fungsi itu kan kita hanya parameternya seperti ini ya. Nah, kalau di prosedur kita harus kasih tahu dia input atau output atau input output. Kalau input juga berarti input, gitu ya. Jadi ini input, inputnya adalah X. Dia apakah dikeluarkan? Tidak, dia diinputkan aja untuk proses di dalam sini. Hanya dilakukan proses di dalam sini. Jadi seperti ini. Cetak huruf N. Ini artinya nanti kalau dijalankan apa yang di ini? Ini adalah N tipenya integer. Kalau ini proses algoritma ini dijalankan, apa yang terjadi, teman-teman? Output itu Pak, string. Kita akan mencetak, mengoutputkan ini sebanyak n kali kan? Ya enggak, teman-teman? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi ini kan mengoutputkan. Apakah ini akan dikeluarkan? Maksudnya apakah prosedur ini mengeluarkan nilai? Enggak, dia hanya melakukan cetak ini. Kalau di fungsi kita tidak bisa melakukan output ini, nggak boleh. Kenapa di fungsi tidak boleh ada input output? Tapi di sini bisa kita lakukan. Jadi ini akan proses kayak gitu. Jadi sebenarnya cetak huruf ini itu menggantikan proses ini. Ini kalau input, tadi kalau dia hanya nyata aja. Sampai sini paham nggak? Pak, saya tanya. Iya, silakan saya. Kalau untuk apa prosedurnya itu di bawahnya program itu tidak bermasalah kan? Nggak masalah, nggak masalah. Sama aja. Saya Pak, terima kasih. Nah, oh ya ini satu lagi soal. Ini karena ini prosedur ini sama. Fungsi juga sama ya. Ininya ditulis di kamusnya program utama. Kemarin juga kalau fungsi juga sama ya di kepala ya. Fungsinya ditulis di kamusnya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Nah, sekarang kita bikin fungsi bukan hanya cetak, tapi kita pengen ada tidak menginputkan tapi mengoutputkan saja. Contoh kita pengen bikin prosedur misalkan prosedur yang ini apa ya namanya, bikin prosedur ini apa ya yang di outputkan aja, misalkan ini ya luas ya, kalau itu lebih cocoknya fungsi. Tapi bisa aja kita fungsi itu bisa kita ubah jadi prosedur, tapi sebenarnya tidak baik juga gitu. Misalnya prosedur apa ya yang mengeluarkan nilai ya, misalkan apa ya ini
prosedur input nilai gitu. Nah, ini kita mengoutputkan aja. Misalkan output A gitu ya, tipenya adalah integer. Nah, ini kamus. Makanya algoritmanya. Misalkan kita di sini ini boleh kalau di prosedur itu kita bisa bikin saya ini input misalkan nilai. Nah, A disandingkan dengan nilai kali misalkan kali 100 gitu ya, misalkan anggap aja contoh. Nah, di sini nilai adalah integer. Nah, kita inputnya itu di sini, inputnya itu di dalam prosedurnya teman-teman. Jadi boleh menginputkan di dalam prosedur. Terus nilai ini kita proses dan A ini dikeluarkan nilainya. Nah, ini kita bisa lakukan seperti ini. Nah, berarti prosedurnya adalah input nilai. Misalkan kita pakai nilai I gitu ya misalkan ya. Nah, di sini I-nya adalah integer. Nah, input nilai I, misalkan kita mau input I. Ini bisa. Kan I-nya kan kita dikeluarkan nilai. Nah, kita bisa outputkan nilai I-nya karena I-nya itu di-outputkan. Tapi kalau I-nya ini kalau A-nya ini tidak output, berarti kan tidak ada nilai yang dihasilkan gitu ya. Nah, ini misalkan input R, ini tadi ya cetak. Nah, kalau langsung ini I-nya pertama kosong, nggak ada nilainya. Terus karena input nilai I, maka di sini outputnya adalah I. Dia nilai dari sini. Nanti ya kalau dia pas proses ini kan dia akan minta inputan, terus nanti akan nyimpan nilainya jadi ke dalam suatu variabel, terus variabelnya ini bisa di-outputkan gitu. Jadi kalau ini dijalankan, misalkan di sini nilainya adalah 10, berarti nanti di sini I-nya adalah 1000 gitu ya. Jadi ini outputnya. Tapi jarang program yang ada hanya output tok. Gitu ya. Jarang sekali program yang hanya mengoutputkan. Yang ada adalah input atau input output. Gitu ya. Contoh input output seperti apa? Contoh input output misalkan seperti ini. Kita mau bikin ini kan input out. Ini input aja, ini output aja. Sekarang kita bikin input output. Misalkan nukar 2 buah bilangan misalkan. Tukar ini adalah ada A sama B, tipenya adalah nih, dua-duanya adalah input nih ya. Jadi dua-duanya adalah input output. Atau misalnya kalau ada 3 gitu ya bisa input output tambahin saya input juga bisa. Nah, ini adalah input output. Kita akan menukar bilangan A dan bilangan B. Berarti masukannya adalah misalkan ini contoh ya, contohnya A-nya hasilnya 5, B-nya hasilnya misalkan 7. Berarti kan nanti jadi A-nya jadi 7, B-nya jadi 5 gitu ya. Ini ada kamus lokalnya, misalkan algoritma. Nah, gimana cara nukarnya? Kalau ada dua buah bilangan pengen ditukar, kira-kira gimana cara nukarnya?
nilainya dikeluarin dulu, Dikeluarin kemana? dipindahkan ke variabel baru. Oke, berarti ada variabel tambahan gitu ya. Ya. Tekan C. C disama dengan tekan A. Berarti kan si nilai A-nya udah ditaruh di C, bukan ditaruh, di copy ke C gitu ya. Berarti A-nya bisa diisi dengan punyanya B, baru punyanya B bisa ditimpa dengan C kita. Nah, seperti ini. Nah, ini kan berarti A-nya tadi dimasukkan dulu, diproses di sini, A dan B ya, A dan B dimasukkan, diproses baru di-outputkan. Nah, berarti di sini kalau kita panggil tukar dengan misalkan ini ada N sama I gitu ya, tadi misalkan ada N sama I kan nilainya berapa? Ini bisa beda-beda tadi. Kalau ditukar, ini yang misalkan N-nya berapa, I-nya berapa, berarti kalau setelah ditukar kita bisa outputkan N, I, itu hasilnya kan berbeda dengan yang sebelumnya gitu. Jadi ini N-nya berapa, I-nya berapa, ternyata pas kita outputkan adalah N dan I-nya akan berbeda. Jadi tukar. Kenapa nggak output tukar N sama I, Pak? Kalau misalkan seperti ini, tukar dan ini kalau kayak gini gimana Pak? Nggak boleh, karena apa? Karena ini tidak mengeluarkan nilai. Prosedur ini itu tidak mengeluarkan nilai. Yang nilainya itu ada di N sama I-nya. N sama ini, I-nya ini itu dia ada nilainya gitu ya. Makanya yang bisa kita lakukan kalau mau mengoutputkan adalah outputkan nilainya gitu. Sedangkan prosesnya nggak bisa gitu. Nah, sebenarnya kalau pengen mengeluarkan nilai ya pakailah fungsi sebenarnya kayak gitu. Tapi kan kalau dua buah nilai, ini kan outputannya dua. Outputannya adalah A dan B. Kan proses dua-duanya di-outputkan gitu ya. Itu nggak bisa kalau pakai fungsi. Karena apa? Karena fungsi mengeluarkan nilai tunggal. Nah, gitu. Makanya kita pakai prosedur. Nah, ini adalah instruksinya gitu ya. Berupa instruksi, berupa perintah-perintah gitu yang dilakukan. Aksi juga sama gitu. Tidak ada proses mengeluarkan nilai. Kalau fungsi kan mengeluarkan nilai, kemarin yang return itu kan. Kalau ini kan nggak ada returnnya. Jadi prosesnya hanya dilakukan di sini untuk di input outputkan. Kalau dicampur-campur boleh. Misalkan kita bikin prosedur gitu. Misalkan ada fungsi kan bisa bikin luas segitiga atau luas persegi panjang gitu. Itu kita juga bisa bikin prosedur sebenarnya. Luas persegi. Misalkan inputnya adalah alas skala tinggi terus output adalah luas. Outputnya adalah integer. Ini misalkan kamus lokalnya kalau ada. Ini tadi kamus lokalnya ada ya C ya. Nah, berarti misalkan inputannya adalah apa? Luas itu di assignment dengan alas kali tinggi gitu. Udah nggak usah dikeluarkan karena memang nggak ada keluarannya nilainya. Nah, kalau kita di sini lakukan prosedur itu luas persegi, inputannya misalkan kita pakai N sama I gitu ya. N sama I sudah nanti kita akan N sama I ini akan dimasukkan sebagai inputan dan kita perlu satu variabel lagi misalkan B gitu ya atau hasil gitu. Nah, itu yang akan dimasukkan. Jadi di sini ada hasil. Input output. Jadi ini ada nilainya. Nanti akan dihasilkan. Gitu. Jadi nanti inputnya berapa,
N sama I-nya dimasukkan, terus keluarnya ada hasil. Misalnya kalau kita pengen nyetak nilainya, berarti ya tinggal output hasil. Walaupun ini sebenarnya lebih cocok di fungsi gitu ya, karena mengeluarkan satu nilai. Tapi kalau kita pengen mengeluarkan dua nilai, misalkan di sini nggak cuma luas gitu ya, misalkan keliling. Misalkan ini luas dan keliling. Untuk keliling rumusnya apa? 2 kali. Kok ini A sama T sih? Kalau persegi itu apa sih? Kok alas kali tinggi. Persegi itu ini panjang kali lebar, sorry. Ini panjang kali lebar, maaf ya, saya kok jadi lupa rumus basic. Kayak gini. Ya sebenarnya itu hanya variabel sih sebenarnya, nggak apa ya, cuma ya, supaya nggak aneh aja. Nah ini keliling gimana? Rumus keliling itu gimana sih teman-teman? 2 kali P tambah L. 2 kali P. Dalam kurung P tambah L. Oh ya, ini ya. 2 kali P ditambah 2 kali L. Kayak gini. Keliling ya. Berarti ini kita juga bisa mengeluarkan misalkan luas sama keliling gitu ya. Tipenya adalah dua-duanya integer. Ini boleh. Jadi yang inputannya ini yang luas sama ini itu bisa di-outputkan ya, bukan dikeluarkan nilainya. Terus jadi ini misalkan kita mau output hasil dan keliling itu bisa. Nah, sedangkan kalau kemarin fungsi kan harus mengeluarkan sebuah nilai gitu ya. Misalkan ini luas, ini keliling. Well, kita berarti di sini ada keliling. Kayak gitu. Nah, ini bisa juga diganti dengan input output gitu. Kalau misalkan memang dimasukkan dan dikeluarkan, contoh kayak yang ini tadi ya. Ini kan tadi dimasukkan dan dikeluarkan. Sampai sini, paham nggak teman-teman? Bedanya input, output, output. Saya mau nanya, Pak. Iya, silakan. Rizal. Saya masih agak kurang paham yang bagian input/output sama yang input/output dipisah ini, Pak. Bedanya gimana? Kalau input output, ini artinya dia dimasukkan dan dikeluarkan. Jadi A ini kan dimasukkan dulu nilainya. Ini kan masuk ke sini. Ini kan tukar. Nilai I sama N kan aslinya udah ada kan. Misalkan N-nya anggap aja 5 gitu. I-nya kalau dimasukin 7. I-nya dimasukkan 7 kan karena masuk ke sini. Ke sini berarti I-nya berapa nih? 700 ya. Ya gak? Kalau di sini kan udah dilakukan proses. Kalau kita tanpa lakukan proses ini, guys. Kalau tanpa lakukan proses ini kan I-nya 7 nih. Ini karena kita ada proses ini, berarti I-nya adalah 700. Kalau tanpa kan 7. Ini ada segini. Berarti kita pengen nuker sekarang ke sini ya, ke tukar ini. N dengan I. N-nya kita masukkan 5, I-nya kita masukkan 700. Ini kan proses memasukkan nilainya. Bukan nilainya ke prosedur gitu. Misal. Terus kita keluarkan nilainya yang tadi N-nya 5, I-nya 700 menjadi N-nya sekarang jadi 700. I-nya jadi 5. Karena kita tukar ya, karena prosesnya di sini kan menukar. Nah, berarti di sini yang tadi kita masukkan N-nya adalah 5, I-nya adalah 700. Karena prosesnya di dalamnya adalah penukaran ini, dan maka dia di-outputkan lagi. Ini N-nya jadi 700, I-nya jadi 5. Kalau ini hanya berupa gini, hanya input, pas di sini saya cetak
Ini kan saya cetak ini output i koma n koma i. Misalkan yang di atas, ini kan waktu saya outputkan ini kan 5 sama 700 ya, Faisal. Kalau saya ditukarnya ini hanya pakai input saya masukkan ke sini, output yang ini berapa? Nggak jadi apa-apa, Pak. Bukan nggak jadi apa-apa, nilainya berapa? Tetap sama kayak tadi. Ya, tetap 5 sama 700. N-nya tetap 5, I-nya tetap 700. Tapi kalau di sini saya pakai input output, artinya setelah diinputkan dia juga di-outputkan. Berarti di sini dia I sama N-nya yang di sini berapa? Sebaliknya. Sebaliknya, betul. Jadi 700 sama 5 gitu. Bedanya seperti itu. Jadi kalau hanya diinputkan, dia tidak dilakukan apa-apa. Nah, tapi kalau di sini hanya output gini, apa yang terjadi? Hmm. Jadi di sini dia hanya mengoutputkan A dan B. Tuh. Sebelumnya misalkan tadi 5 sama 700, sekarang jadi apa? Tetap 5 sama 700 ya, Pak? Enggak, jadinya 0 sama 0. Tergantung bahasa pemrogramannya sebenarnya. Karena di sini dianggapnya nih, di sini dia tidak ada, di sini dianggapnya A dan B-nya ini apa ya? Bukan A dan B yang di sini, bukan yang di sini, tapi dia akan membuat nilainya di sini. Gitu. Jadi dia membuat nilainya seolah-olah di sini A dan B-nya ada nilainya. Jadi nilainya sebenarnya bukan 0 juga sih, lebih ke ya bilangannya terserah sama si itunya, si apa si compilernya gitu. Jadi nilainya tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Karena dia tidak ada inputannya. Jadi dia dianggapnya di sini nilainya ada di sini gitu. Proses sendiri di sini nggak ada apapun, terus dilaporkan. Paham nggak Pak Isal? Kalau yang satunya, Pak, yang ini tadi, yang dipisah input output ini. Kalau ini kayak di sini ganti input output ya. Nah, kalau ini berarti P dan L-nya aja yang diinputkan. Berarti PL itu nilainya dimasukkan ke dalam prosedur. Berarti P dan L-nya harus ada nilainya sebelumnya kan? P dan L harus ada nilai sebelumnya supaya diinputkan di sini, diproses di sini. Nah, luas sama keliling ini belum ada nilainya. Kenapa? Karena ini memang dipakai untuk menampung hasil dari sini. Gitu. Jadi sebelumnya belum ada nilainya. Atau kalau misalkan boleh, ya misalkan kalau di bahasa pemrograman tertentu dia misalkan hasil ini ya, karena assignment dulu dengan 0, keliling assignment dulu dengan 0 gitu. Karena kalau di program kalau di bahasa C itu nggak ada namanya output, adanya hanya input dan input output. Makanya kita assignment dengan 0 dulu, nanti dimasukkan baru dikeluarkan nilai yang hasil ininya. Kalau di bahasa pemrograman lo ya, kondisinya, karena C itu tidak ada output. Tidak ada parameter untuk output saja, hanya ada input output. Nah, misalkan kalau ini tadi berarti P dan L ini ada dimasukkan untuk diproses di sini. Lalu hasilnya akan dikeluarkan di sini. Luas dan keliling yang akan dipakai di sini. Makanya kita bisa outputkan ini. Kayak gitu. Paham nggak Pak Isam? Oke, Pak, mulai
jalan. Makasih Ya, Pak. jadi terus ini tadi saya sempat bilang kalau di Basasi itu tidak ada output aja gitu ya, adanya input output. Makanya di sini kalau di Basasi nggak bisa hanya output ini. Adanya adalah input output. Jadi dimasukkan dan dikeluarkan. Makanya harus di assignment dulu suatu nilai. Terserah nilainya berapapun ya, dianggap aja sebagai nilai kecil gitu ya. Supaya dikeluarkan outputannya. Nah, kalau di C-nya, tapi kalau di algoritmik, karena di bahasa pemrograman tertentu juga ada yang output aja gitu, kayak Pascal itu ada output aja. Makanya di di notasi algoritmik ini kita bisa input, bisa output, bisa input, output. Jadi tapi karena harus konsisten. Kalau input ya input aja, dimasukkan nilainya ke dalam prosedur. Kalau output ya berarti dalam si prosedurnya akan mengeluarkan nilai yang ada di variabel outputnya. Nah, kalau input output berarti memasukkan sebuah nilai, lalu diolah di dalam prosedur, terus dikeluarkan nilai ke dalam variabel yang sama, gitu ya. Berarti nilai yang masuk dan nilai yang keluar kemungkinan akan berbeda. Gitu. Tuh. Dari sini paham? Pak, saya mau tanya. Ya, benar. Itu yang algoritma yang bagian tukar itu misalkan N sama I-nya diganti A sama B gitu gimana, Pak? Ini diganti A dan B gini. Iya, saya Nah, bingung A di dan B situ. nilainya berapa A dan B? Kecuali gini, kamu bikin input A, saya diinputkan dulu gitu ya, baru tukar A dan B. Gak apa-apa, sama aja. Nah, kalau tadi kayak gini, tanpa input A dan B, misalnya kita pakai N dan I, ini akan dipetakan bahwa N ini diasosiasikan dengan A di sini. Ini kan variabelnya hanya ada dua ya, Mbak Haki. Variabel A dan Ya, variabel B. Berarti nanti N di sini itu akan setara dengan A di sini. Terus nilai I itu akan setara atau diasosiasikan dengan B. Jadi parameter formal sama parameter aktual itu bisa berbeda variabelnya, tapi lebih ke urutannya yang diasosiasikan. Seperti fungsi kemarin, kan bisa aja satu X, Y, satu AB atau IJ gitu kan, nggak apa-apa. Tapi urutannya yang sama. Bingung nggak? oh berarti sesuai urutan gitu ya, Pak? Iya. Kayak ini, misalkan ini kan N, I hasil keliling gitu ya. Berarti di sini sama, harusnya N tadi sebagai P-nya, I sebagai L-nya, terus hasil sebagai luas, kelilingnya sebagai keliling ini. Gitu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ada lagi? Ada lagi nggak teman-teman? Ada pertanyaan lagi? Oke.
Kalau nggak ada, kita coba bikin sesuatu. Untuk tadi ya, ada ya. Nah, terus sekarang prosedur versus function gitu ya. Jadi sama-sama subprogram, dua-duanya termasuk subprogram. Terus fungsi digunakan untuk mentransformasi nilai dari masukan menjadi keluaran karena menuangkan nilai. Sedangkan prosedur untuk melakukan serangkaian pekerjaan atau instruksi gitu ya. Ya kalau di sini dia kan tidak mengeluarkan nilai. Semuanya tidak mengeluarkan nilai, dia semua melakukan instruksi kan. Loh ini tuh luas sama keliling Pak. Loh ini kan instruksi sebenarnya, tapi luas ini apa ya, di-outputkan di sini. Kita hanya proses, oh ini luas, aku pengen outputkan gitu. Tapi dia tidak mengeluarkan nilai. Kalau kemarin fungsi kan nilai mana yang akan dikeluarkan gitu ya, dikeluarkan dari fungsi. Makanya di sini kan fungsinya tidak apa prosedurnya ini tidak bisa di-outputkan dan tidak bisa dimasukkan ke dalam suatu variabel. Misalkan ini ya, misalkan apa keliling gitu tadi pakai luas persegi, ini nggak bisa. Kenapa? Karena luas persegi ini tidak menghasilkan nilai gitu ya. Ya, prosedur tidak memiliki nilai hasil atau tidak mengeluarkan nilai return gitu ya. Oleh karena itu pemanggil prosedur hanya menggunakan nama dan parameternya saja, tidak dilakukan hal lain, misalkan assignment atau output ke layar. Nah, tidak ada di assignment tadi, terus tidak ada di outputkan, misalkan output luas persegi itu juga tidak bisa, karena tidak ada hasilnya, tidak ada nilainya gitu ya. Luas persegi itu tidak mengeluarkan nilai. Nah, terus di prosedur ada 3 jenis parameter yaitu input, output, dan input, output. Sini. Input hanya bisa menerima nilai, output hanya bisa mengeluarkan, dan kalau input output menerima dan mengeluarkan nilai. Ini adalah perbedaan antara prosedur dan fungsi. Nah, ini aja. Nah, kalau tadi kan kalau fungsi kita hanya bisa bikin dalam satu fungsi itu hanya keluarannya aja kan kita bisa mengeluarkan dua nilai. Nilai maksimum dan nilai minimumnya. Ya, coba ini. Buatlah prosedur untuk mencari nilai maksimum dan minimum dari bilangan yang diinputkan oleh user secara berulang-ulang sampai user menginputkan bilangan kurang dari 0. Ini kira-kira gimana prosedurnya?
Yuk, gimana teman-teman? Sebentar ya. Silahkan kalau yang udah bisa di-chat ya. Pak, soalnya hilang, Pak. Yes, sebentar. Saya ini dulu. Nyari bekas dulu sebentar. Ininya soalnya buatlah prosedur untuk mencari nilai maksimum dan minimum dari bilangan yang diinputkan oleh user secara berulang-ulang sampai user menginputkan nilai kurang dari 0. Oke, sudah? Mau nanya, Pak. Ya, gimana, Faisal? Saya masih bingung sama soalnya. Oh, ini saya. Eh,
Kata prosedur untuk mencari nilai maksimum dan minimum dari bilangan yang diinputkan oleh user secara berulang-ulang sampai user menginputkan bilangan kurang dari 0. Hmm. Nah, ini proses inputnya itu boleh di dalam prosedur. Jadi inputnya boleh di dalam prosedur. Ini Pak, anunya, maksudnya itu inputnya dua bilangan terus dibandingkan atau kita itu bisa Berulang-ulang, terserah tapi bisa berulang-ulang sampai bilangannya diinputkan adalah kurang dari 0. oh, aduh, oke Pak, terima kasih Pak. Oke, kalau misalkan 2 belum bisa, 1 dulu deh, maksimum dulu, nilai maksimum. Soal nomor 1 nih. Saya coba yang maksimum ya Pak ya. Ya, boleh, boleh. Di chat ya.
Bentar ya. Nah, apa tadi? Oke, ini program coba masukkan nilai, input nilai. Salah Pak, Prosedurnya salah Pak. Iya. kebalik ini kayaknya. Salah, bukan gini, bukan gini, bukan gini, salah, pasti salah ya saya. Iya Pak, iya Pak. Apa lo, jangan takut takut. Udah ada berapa nih? Tanya Mas dulu. Prosedur min max, ini min max. Ini hampir bener sih. Oh, ini malah Marcel. Iya, Pak. Sel. Iya, Pak. Ini hampir benar, tapi kan kalau nilai lebih besar dari max, otomatis akan jadi nilai max, ya kan? Iya. Tapi apakah yang tidak lebih dari max akan jadi nilai min? Kan ini input nih. Oh, berarti nggak input nilai lagi, Pak. Input nilai gini, ada dua, well-nya tetap satu, tapi ininya Ya. ada dua.
Duh, kan ini, oh bentar. Inputnya tetap ada satu, Heeh. tapi pengecekannya ini ada dua. Hmm. Kalau lebih dari nilai max, dia akan jadi Mm-mm. kalau lebih dari nilainya, lebih dari nilai max, Pak, suaranya akan jadi putus-putus. nilai max. Hampir benar, tapi ini kurang dikit. Kalau ini kan berarti kalau dia lebih besar daripada nilai max, dia akan jadi nilai max kan. Tapi kalau tidak, dia Ah. jadi nilai min. Kan belum tentu kalau yang nilainya tidak lebih daripada max jadi nilai min. Tapi yang di atas itu max nilai sama min nilai, Pak. Jadi kalau misalnya input nilai Iya, lagi, kalau misalnya masuk ke max, berarti minnya udah ada nilainya gitu, Pak. misal contoh nilainya adalah nilainya ya. Ya, misalkan kita mau masukin nilai gini, 5, 2, 4. Ini aja 5, 2, 4. Masukin 5 ke sini kan, 5 kan. Iya. Input nilainya 5. Ah, Berarti nilai max sama minnya berapa? 5 kan? 5. Terus cek apakah nilai max lebih besar daripada 0? Iya kan? Iya. Terus cek di sini, input nilai. Nilainya adalah 2. Cek apakah nilai 2 lebih besar daripada max? Oh iya. Paham, Enggak paham, kan? paham. Enggak kan berarti jadi nilai min kan? Ah, Minnya kan sekarang jadi 2. Oke, benar 2. nih. Maxnya 5, minnya 2 gitu kan? Ya kan? Iya. Terus ke sini lagi, input lagi karena nilainya tidak lebih dari 0. Berarti input lagi kan? Input lagi 4. 4. Apakah nilai 4 lebih dari 5? Oh iya. Enggak kan? Tapi kan Enggak. dia akan jadi nilai min. Minnya akan jadi 4 kan, bukan Minnya jadi 2. berubah. Oh iya. Iya, Oke, Pak. Paham. itu. Hampir dikit lagi ya, dikit lagi. Ini benar manggilnya hanya, nah ini kurang dimasukin ininya ya. Ini masuk ke sini. Gitu ya. Saya tadi nggak saya masukin, lupa. Tapi ini masukin ke sininya ya. Jadi dipanggil di kamusnya. Mantap. Ini udah hampir benar, dikit lagi. Ayo, tadi punya dibenerin. Sini punyanya Baihaqi. Ini kam ini prosedurnya yang mana ini? Yang atas, Pak. Atas ya, ini berarti prosedur. Ya. Sorry. Inputannya apa ini? I. Well, kok ini gimana? Ini ini gimana sih? Ini gimana sih? Itu if else, Pak. Oh, if else. Kok Iya. else? Oh iya, kembali, Pak ya. Ya nggak benar. Benar. Terus ini kurungnya ini mana? Ini kurungnya. Kurungnya ini mana? Ini. Itu punyanya if yang atasnya, Pak. Oh, berarti kurungnya kurang 1 ya punyanya well. Ya, well-nya di mana? Di setelah atau sebelum output? Sebelum output, Pak. Di habis kurung itu berarti. Ini sebenarnya juga nggak perlu pakai. Ini kan pakai notasi algoritmik ya kan? Kamu nggak perlu pakai ini ya, pakainya unwell.
Ini juga nggak usah pakai NP. Ini ya dibedain antara notasi algoritma sama itu ya. Ya, Pak. B disama dengan A. Well, lebih besar dari 0 do if A lebih besar daripada B. B ini apa? B itu nilai maksimum, Mbak. Dan nilainya berapa? Nilainya nunggu A-nya dulu. Oh, B, maksudnya B-nya ya? Iya, B-nya kan nggak ada nilainya ini. Oh, berarti harus dikasih B awal gitu, Pak. Iya, kayak contoh tadi punya apa tadi Wasel dikasih kalau min-nya dari minus 99. Oh, ini juga kebalik, harusnya ini ya 99 positif, ini yang minus. Kenapa kalau dibalik? Kenapa? Kan kalau kamu tadi pakai nilai, ini sebenarnya juga nggak perlu pakai nilai 99 ya, karena kamu kan harusnya udah pakai nilainya dari input ini. Kalau kamu pakai 99 ini, tadi itu kalau misalkan nggak ada nilai pertama ini bukan sebagai nilai ini dihilangin aja. Kalau enggak, misalkan tadi kalau min-nya 999 kan artinya ini gede, berarti kalau ada yang lebih kecil kan akan otomatis jadi bilangan gitu. Ini harusnya dihilangin aja. Ini punya Bayhaki salah ya, ini B-nya berapa nih? Kalau B-nya 0 gimana, Pak? B-nya 0, A lebih besar daripada 0, ya nggak Kan apa sih. kalau kurang dari 0 kan nggak jalan. Ya, tapi kan A-nya iya sih kurang dari 0, ya nggak apa. Kamu A-nya kamu bikin 0 gitu. Kok A-nya apa? B-nya B sama C berarti 0 gitu ya, Pak? nah itu kalau B-nya 0 oke. Kalau mencari nilai maksimum kamu pakai nilai 0 oke. Tapi kalau minimum kamu pakai nilai 0 kan nggak ada nilai yang lebih kecil daripada 0 di sini. Otomatis nanti kamu C-nya yang akan keluar adalah 0 gitu. Kalau kamu pakai 0. Makanya C-nya kalau kamu bisa di sini harusnya misalkan nilai yang besar gitu. Otomatis kalau kamu masukin nilai 5 kan berarti akan lebih kecil daripada 999 gitu. Nah, ini sama kayak tadi punya Marcel. Ini untuk nilai max-nya oke, benar. Max-nya dimasukin kan. Tapi apakah yang kurang dari max itu akan jadi otomatis jadi nilai paling kecil? Gimana Mbak Haki? Kayak ini tadi. Ini kan tadi kalau pertama masukin 5. Oke lah, nilai pertamanya 5. Nilai max-nya kan akan jadi 5. Ini kan 5. Tadi kan A-nya 0. A-nya yang dimasukin misalkan 5 ya. 5 apakah lebih besar pada 0? Iya, berarti nilai max-nya akan jadi 5. Bener kan di sini? Nah, terus B-nya C-nya nggak ada masih 999 ini. Terus dijalankan lagi, masukin 2. Cek apakah 2 lebih besar daripada 5? Enggak. Berarti masuk ke sini kan? Berarti C-nya jadi 5, jadi 2. Oke, bener. Maksimumnya 5, minimumnya 2. Oke, masih benar di sini. Terus cek lagi. Ini berapa tadi? 4 gitu ya. 4 apakah lebih besar daripada 5? Enggak kan? Berarti nilai maksimumnya enggak berubah. Karena enggak berubah berarti cek di sini. Oh, sorry, kamu ini pakai else if ya? Iya, Pak. Kalau dia si A-nya lebih kecil dari C. C-nya tadi 2. Berarti kalau 4 tadi 4 berarti nggak masuk ke yang 2 ya. juga. Oke, ini benar. Kalau ini. Kalau kamu pakai else if ini,
tadi ya sebenarnya sama aja, tapi saya bilang bahwa harus pakai dua kondisi if. Kondisinya nggak bisa hanya satu. Kondisinya harus pakai dua. Kondisinya ada lebih besar daripada B, ini maksimumnya, atau lebih kecil dari nilai minimumnya. Oke, oke. Kalau di sini berarti kondisinya masuk yang ke sini ya. Tadi 4 itu dia dicek apakah 4 kurang dari 2, enggak, berarti dia enggak masuk ke dua-duanya ya. Berarti dia jalan terus ke sini. Oh, ini ada yang kurang. Sorry, ini ada yang kurang. Kurangnya apa coba BHQ? Ini kamu nggak ada inputnya. Oh, berarti tetap itu ya Pak ya, harus nambahin input juga Pak ya. Iya, inputnya kan berulang-ulang. Nah, yang bikin berulang-ulang adalah inputnya ini kan harus lebih besar sama dengan 0 kan. Oh ya Pak. Itu yang bawah keliru Pak, harusnya itu I Pak, yang real itu. Nah ya. Nah, ini I real. Nah, ini kamu juga salah. Ini kan di sini kamu ada 3 kan variabelnya, ada A, ada B, ada C. Nah, berarti di sini harus ada gitu. Kalau mau inputnya ini juga agak kamu kalau mau sekalian ya inputnya ini di dalam sini harusnya. Gitu ya, baik ya. Iya Pak. Pak saya masih bingung yang itu Pak, input outputnya itu Pak, yang bawah tadi. Ini kan input kamu di dalam prosedur ada berapa variabel? Ada 3. Ada 3, A, B, dan C kan. Ya sama. I ini akan sebagai A, sebagai inputannya. Kan inputannya kan kamu masukkan ini kan? Iya kan? Ya Pak. Kamu masukin ini terus sorry kok ini di sini sih. Prosedurnya kan yang ini sorry, I, B, C. Ini, jadi kan kamu inputnya adalah I ini, kamu pakai di I ini kan sebagai input kan? Iya Pak. Terus B dan C-nya ini kamu outputkan. Gitu, sehingga nanti akan kamu cetak keluar adalah B dan C. Gitu. Bingungnya di mana BHQ? Oh, ya. Tadi soalnya itu Pak, outputnya 3. Iya, bukan outputnya saya tadi. Ini kan maksud kamu yang ini ya. Tadi saya salah lihat. Iya. Berarti itu bilangan misalkan ada variabel baru ya ditambahin lagi gitu Pak ya. Misalnya ada 4 ya berarti ditulis 4 semua gitu. Ya, sesuaikan dengan yang ada di prosedur. Prosedurnya parameternya ada berapa? Oh ya, terima kasih Pak. Jadi ini siapa lagi nih? Eki udah, terus nih Marcel tadi. Cek dulu punya Marcel. Nah ini min max output-nya, terus ya integer, oke. Ini tadi juga itu ya, dihilangin aja. Sorry, ini nggak jadi dihilangin, karena kamu nggak ada. Iya Pak, nggak jadi itu. Kamu ganti. Iya. Ya kalau kamu ganti ini berarti minnya 99 lah. Oke. Well, bisa daripada sama dengan 0. If nilai max ininya maxnya disama dengan nilai, oke. Nilainya kurang, ya ini berarti dikasih and if. Kenapa dikasih and if?
if-nya selesai, itu di bawah Iya. ada if lagi. Ya, karena kamu dua-duanya if ya. Kalau else berarti yang betul yang tadi ya, Pak. Iya, kalau else if boleh. Nilainya kurang dari lebih dari max jadi max, kalau kurang dari min ya kurang. Jadi nilainya jadi min. Oke, terus baru input nilainya lagi. Oke, nice. Ini dulu. Berarti ini masukannya. Oke, ini yang coba. Oke, nice. Lagi tadi siapa lagi tadi? Sama itu Pak, tambahan prosedurnya belum ada di kamus. Oh ya, betul. Di bawah satunya. Oh ini udah tahu. Di bawah yang kamu kirim bawah itu ada ya? Iya, saya kirim ulang lagi. Betul. Nice. Oke, ada lagi nggak yang ngirim? Faisal kirim. Mana? Prosedur min, saya order dua. Output minim max baca. Now maksim ini nilai max sama nilai minnya apa? Minim ini berarti nilai max atau nilai min? Apanya? Minim Iya. aja Pak. Buat minimum, buat apa itu kayak starting point gitu Pak. Buat ini if else yang di bawah ini. Berarti kalau max ya kebalik dong berarti dong kalau kayak gitu dong. Faisal. Kalau maksimnya kamu isi 999, kamu nginputin 5, ya lebih besar 999 dong. Ini dibalik, ini kebalik. Kebalik. Kenapa kebalik? Kalau maksimnya adalah nilai yang gede, kamu nginputin bilangan, ya pasti tidak akan lebih besar daripada nilai 999 itu tadi. Oh iya ya. Sedangkan kalau minimnya tadi adalah 0, kan nggak ada nilai yang lebih dari 0, apa yang lebih kecil daripada 0. Karena kan ada batasnya tadi, harus positif. Kalau masukin nilai ini, kalau masukin nilai ini yang keluar adalah maksimumnya 9999, minimumnya adalah 0, karena kan ini bilangan ini tidak ada yang lebih besar daripada 999, tidak ada yang lebih kecil daripada 0 gitu. Oh. Oke, kan paham ya? Iya. Nah, tadi. Terus nilai lebih besar dari 0. Oke. Ini kenapa minimnya di input lagi dengan nilai? Ini kenapa dilakukan ini? Kenapa minimnya di input dengan nilai? Kenapa ini, Faisal? Kenapa kamu masukin ini?
Kan kamu udah memasukkan bahwa minim ini 999, terus kamu input ini, kayak dia lebih besar daripada 0, kamu input ini minim lagi kita. Kalau nilai lebih besar daripada minim, jadi maksim. Kan nggak gitu juga dong. Ini kurang tepat ya. Pertama adalah kamu input ini itu tidak ada gunanya. Terus keduanya adalah ini. Nilai lebih besar dari minim ini belum tentu jadi nilai maksim. Misalkan tadi di sini. Yang mana tadi angkanya? Ini 542 gitu. Contoh misalkan nih, minimnya kan ada 2. Apakah 4 ini lebih dari minim? Iya, 4 juga lebih dari minim, tapi kan dia juga bukan maksim, maksimnya adalah 5 gitu. Jadi ini kurang tepat ya. Dan keduanya adalah ini tidak bisa hanya satu kondisi, harus pakai minimal 2 kondisi kayak ini tadi. Kayak misalkan punya Marcel ini kayak kondisi ini untuk nilai max-nya, ini untuk nilai min-nya. Sama punya tadi BHK juga sama, dia pakai 2 kondisi, jadi nilai if lebih besar daripada ini, dan if juga ini lebih dari maksim, kurang dari maksimnya, apa minimum. Gitu, harus ada 2 perulangan. Gitu ya Faisal, masih salah ya ini ya? Iya Pak, terima kasih. Oke. Oke, sampai di sini tonton, paham nggak? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, tadi ya sama aja. Nah, sekarang bikin ini untuk tugas saja, ini tugas di rumah aja. Buat apa prosedur untuk menghasilkan dari Fibonacci, misalkan bilangan Fibonacci kelima sama ada 3. Jadi nanti inputkan bilangan, nggak usah, bukan yang bilangan ke n, tapi outputkan bilangan. Misalkan kalau bilangan inputannya adalah bilangan ke, gitu ya, bilangan kelima, berarti nanti kok bilangan kelima, ya bilangan kelima berarti yang dioutputkan adalah 0, 1, 1, 2, 3. Berarti outputkan n bilangan gitu ya. Misalkan kalau 5 berarti 1, 1, 2, 3. Kalau 7 berarti 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 gitu ya. Seterusnya. Jadi kalau ini kan n bilangan hanya keluarannya 1. Kalau keluarannya 1 lebih cocoknya fungsi. Tapi kalau fungsi kan di sini kita kita ini lebih ke prosedur kan, kita kayak lagi bermain prosedur ya, berarti bikin buat apa prosedur untuk menghasilkan dari Fibonacci suku dari sampai suku ke n gitu, sampai suku ke n. Jadi kalau misalkan suku ke-5 berarti 0, 1, 1, 2, 3. 6 ya, 0, 1, 1, 2, 3. Keluarannya ya di outputkan aja, ditampilkan aja, nggak usah ini nggak bisa dikeluarkan di nilai, karena kalau nilai kan hanya 1 gitu ya. Kalau ini kan harus di outputkan. Paham nggak soalnya teman-teman? Di print, dicetak. Kalau kita di algoritma di outputkan. Berarti yang keluarannya apa Pak? Yang 3 ini berarti? Bukan keluarannya bukan 3 ini. Saya bikin ini. Oh, keluarannya yang ini urutannya. Iya. Terus indeksnya mulai dari 0 atau 1? Indeksnya bilangannya mulai dari 0, 1 gitu. Bilangan pertama adalah 0.
Jadi gini, jadi inputnya adalah n suku, outputnya adalah bilangan suku ke 1 sampai ke n. Misalkan 5 ya berarti 0, 1, 1, 2, 3. Gitu. Output aja, di print aja, print nggak usah di ini. Paham ya soalnya ya? Ini kan segampang. Ya sebenarnya clue-nya adalah gini sih. Kalau sukunya ke n-nya adalah sama dengan 1, berarti output-nya adalah 0. Kalau n-nya 2 adalah 0 dan 1. Kalau output-nya 3 baru outputkan 0, outputkan 1, outputkan 1 lagi. Penjumlahan 2 bilangan di depannya. Gitu ya. Paham? Gak perlu dikeluarkan nilainya, tapi di-outputkan nilainya aja. Di-outputkan datanya, data Fibonacci-nya. Dalam prosedur. Paham, Nonon? Paham, Pak. Oke. Terima kasih. Semangat. Oke ya, paham ya soalnya. Nah, materi kita untuk prosedur selesai. Ada pertanyaan? Saya mau nanya, Pak, Ya, tentang UTS. ya gimana? Jadi kan Bu Farah ini bilang kalau ini mata kuliah yang akan dilakukan Oh, maaf Pak, saya ternyata salah baca. Ya, hybridnya Alpro, tapi masih Setelahnya ya, Pak. setelah UTS. Oh, setelahnya, berarti bukan UTS. Nah, siapa yang mau hybrid? Yang mau hybrid rasain dong ya, yang kira-kira hybrid, memenuhi syarat untuk hybrid dan pengen hybrid. Hmm. Sebelas. 12. Jadi 12 orang yang ini ya, yang pengen offline ya. Tiga belas. Ada 13 orang. Oke. 13, oke lah. Masih kurang dari 20, saya masih. Kalau lebih dari 30. Kalau lebih dari 20-an harus gantian berarti. Tapi kalau masih 13 ya nggak apa-apa orang-orang ini untuk masuk. Udah pada ngisi formnya? Sudah ya? Oh, belum. Pak. Tapi di situ tuh kan tulisannya masih dibagi lagi, Pak. IT 01 sama IT 02. Kita nggak ada IT 02. Tambah sedikit soalnya. lagi berarti ya. Loh enggak, kita nggak ada 02. Loh, IT kalau 04. saya IT 02. Hah? Oh, IT 04 02. Iya, IT 04 02. Nggak ada. Berarti Loh. jadi satu, Pak. Itu kelas ya, Sir? Ya nggak sih? Kalian tuh IT 04 01 kan? Aslinya 2, Pak. Aslinya campuran, Pak. 1 sama 2.
Duh, maksudnya campuran gimana? Kenapa Pak? Campuran gimana? Soalnya saya Jadi gimana? ya, kelasnya itu ada IT 0401 sama IT 0402 Pak. Ini itu kelas gabungan aslinya. Oh gitu. Ya, di Google Form-nya juga ada dua gitu, IT 0401 sama IT 0402. Oh, tapi di Berarti mata terpilih. kuliah saya kok tulisannya cuma IT 0401 ya? Saya juga 0401 aja, Pak. Oh, itu kan. Oh, bukan, maksudnya kelas kalian ini ada yang merasa kelas IT 0402 enggak? Ada Pak Saya, Ada, Pak. Pak, saya 0402. Oh, Jadi ada 2 kelas. Mungkin karena online terus jadiin satu paling Pak, biar gampang pembagian jadwalnya. Mungkin gitu. gitu. Terus nanti hybridnya itu gimana, Pak? Tetap milih yang 0401? 0401 aja semuanya. Yang hybrid ada Sudah berapa? terlanjur. 13 orang ya, 13 orang ya. Saya belum ngisi form, Pak. Oh, yang pengen ngisi siapa? Yang pengen ngisi? Yang pengen offline. Saya Firda. Di resen aja, resen. Biar saya tahu ada berapa orang. Lima 15 orang ya? Ya nggak apa-apa. Semuanya, Mak. Nggak usah ada gantian atau ada seleksi. Kan kalau yang kelas lain itu kadang ada yang lebih dari 30 orang, itu kan harus gantian kan. Karena kan kita maksimal itu kalau nggak salah 30. Kalau kurang dari 30 ya nggak apa-apa ya. Silahkan masuk silahkan offline aja yang 15 anak ini tadi. Oke, nggak apa-apa sih, aman. Nah, UTS-nya gampang ya, nanti saya ngasih beberapa soal, silahkan bikin program, kamus, algoritmanya seperti biasa. Paling saya ada sekitar 4 soal, atau 2 atau 3 soal, 3 atau 4 soal. Gampang-gampang ya. Berarti yang UTS cuman teori aja Pak? Teorinya aja. Pak, saya tanya. Iya, gimana? Untuk UTS-nya itu berarti materinya sampai prosedur ini. Betul. Oke, Pak. Terima kasih. Bisa aja soalnya cuma 2 gitu ya, prosedur, tapi kan prosedur itu bisa memuat input output, tipe data dan seterusnya, bisa ada percabangannya, bisa ada perulangannya kayak tadi kan bisa. Soalnya satu tapi bisa menjangkau semuanya kan bisa. Soalnya algoritma itu tidak bisa dilepaskan satu persatu sih, biasanya gitu. Gampang. Pak, ini Mau naik lagi, Pak. Ya, silakan. Siapa dulu? Vian aja dulu. Ini UTS-nya ngetik kan Mbak? Ngetek. Berarti nanti file algoritmanya dikirim ke e-learning gitu Pak? Atau langsung Iya. ngetik di itunya e-learning-nya? Langsung di filenya. Oke. Terima kasih Pak. Tapi kalau kalian ngetek enak sih. Tapi nanti kalian contek-contekan. Oke, kalau ada yang contek-contekan, saya kasih nilai 0 sekelas. Kalau saya menemukan saya menemukan adanya kecurangan, satu kelas saya kasih nilai 0. Iya dong. Walaupun yang curang teman kalian kan, kalian sebagai teman harusnya memberitahu jangan curang gitu.
Tidak boleh ada kecurangan. Jadi nanti filenya akan saya kirim di e-learning, kalian kerjakan 2 jam. Nah, itu kemungkinan hari Selasa ya kita ya. Kan ujiannya itu gini, ujiannya itu adalah hari Selasa dan Jumat karena sesuai dengan jam kuliah. Ya kan? Nah, cuma Selasa saya kayaknya masih cuti. Di kemungkinan hari Jumat aja kita. Jumat 2 jam gitu ya. Nggak ada bentrok kan kalau Jumat? Ya karena kan udah kuliahnya kita ya. Nggak ada bentrok ya. Gitu. Oke teman-teman, ada pertanyaan lagi nggak? Saya mau tanya, Pak. Ya silakan. Untuk tugas yang barusan tadi itu di-upload di e-learning atau gimana? Oh nggak usah, nggak usah. Nggak usah diupload. Dikerjakan mandiri aja gitu. Iya, dikerjakan mandiri aja. Oh, oke. Terus saya mau tanya tugas yang praktikum, Pak. Itu kan ada pilihan 1, 2, 3 kan, Pak. Baru Ya, kita nanti kan bisa yang misalkan pilihan 1 itu beli barang, 2 laporan pendapatan gitu loh Pak maksudnya. Nah, yang saya tanyakan itu kan kalau misalkan kita pilih 1 beli barang dulu, nah nanti sudah beli barang inputan itu sudah harganya segitu, itu biar nanti kan kita mau melihat laporan pendapatan kan Pak, berarti kan keluar dari kondisi fungsinya. yang 1. Itu pakai perulangan atau gimana Pak? Soalnya di contohnya itu kan press any key to continue. Iya, Maksudnya itu perulangan seperti biasa while do gitu Pak. boleh pakai itu. Kalau apa namanya? Kalau yang yang asisten bikin itu dia pakai fungsi ada fungsi untuk pause ya. Untuk balik ke ini bisa. Kalau enggak pakai perulangan aja, kalau mencet nilai tertentu dia akan keluar dari perulangannya. Itu aja, Bal. Siap Pak. Terima kasih Pak. Oke. Saya Ada mau lagi? nanya Pak. Ya, mana Sal? Berarti yang sudah terlanjur ngisi di IT 0402 ngisi lagi di IT 0401 ya Pak? Ya, isi lagi aja lah, nggak apa-apa wes. Biar Oke enak. Pak, terima kasih. Oke. Oke, ada lagi? Oh, nggak ada, sambil saya absen dulu. Esensi. Kota Bandung.
Rizal, Abraham, Rizky Joan, Viko, Mauren, Hadir. Andika, Hadir. Recording stopped.